Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sinuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinuri, perawat dari ruang samar. Di sini saya akan melaksanakan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lanjut. Kegiatan perawat di ruang samar itu satu, meliputi melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Dua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Tiga, melakukan perawatan luka sesuai dengan prosedur. Empat, memberikan oksigenasi sederhana sesuai dengan prosedur. Dan lima, melaksanakan dokumentasi tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Lanjut. Satu, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Tahapannya kegiatan: satu, melakukan pengkajian pada setiap pasien selama 1 kali 24 jam sesuai dengan shiftnya. Dua, mengumpulkan data pasien, mengklarifikasi data dan memvalidasi data pasien. Yang ketiga, mendokumentasikan pengkajian pasien. Dan outputnya, terlaksananya pengkajian keperawatan dilakukan sesuai prosedur sehingga terkumpulnya data pengkajian keperawatan. Dan penerapan nilainya, saya melakukan pengkajian pada pasien rawat inap dengan teliti, cermat, dan memahami apa yang dibutuhkan pasien. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Tahapannya: satu, melakukan persiapan sebelum melakukan komunikasi terapeutik. Dan mengumpulkan data klien dengan membaca rekam medis. Yang kedua, melakukan tahap orientasi dengan berkenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Outputnya, terlaksananya komunikasi terapeutik dilakukan sesuai prosedur sehingga terjalin komunikasi yang baik antara klien dan keluarga dengan perawat sehingga proses asuhan keperawatan berjalan dengan baik. Penerapannya, saya melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang ketiga, melakukan perawatan luka sesuai dengan prosedur. Tahapan: satu, memberitahu tentang tujuan dan prosedur perawatan luka. Yang kedua, mengkaji kondisi pasien, menyiapkan alat. Yang ketiga, melakukan tindakan rawat luka dan menjaga privasi. Yang keempat, melakukan dokumentasi. Outputnya, terlaksananya pemberian kenyamanan fisik dan psikologis, membantu proses penyembuhan luka sehingga akan mempengaruhi penurunan angka terjadinya infeksi di RS. Penerapannya, saya melakukan perawatan luka dengan baik dan memberikan informasi kepada pasien serta memberikan kesempatan pasien untuk belajar tentang perawatan luka. Yang keempat, memberikan oksigenasi sederhana sesuai dengan prosedur. Tahapannya: satu, mempersiapkan alat oksigenasi sederhana. Dua, memasang alat oksigenasi sederhana nasal kanul. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Outputnya, terlaksananya pemberian oksigenasi sederhana yang dilakukan sesuai prosedur sehingga oksigenasi nasal kanul atau simpermat terpasang dengan baik sesuai kebutuhan pasien. Penerapannya, saya melakukan tindakan keperawatan oksigenasi secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi pada pasien. Lanjut. 1 menit lagi. Melaksanakan dokumentasi tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Tahapannya: satu, melakukan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Dua, mengisi lembak RM pasien secara teliti dan lengkap. Tiga, melakukan evaluasi.
Waktunya terlaksananya rekam medis pasien terisi lengkap dengan setiap tindakan terdokumentasikan dengan baik. Mencatat apa yang dilakukan Maaf Mas Luis, waktu sudah selesai. Oh ya. Selanjutnya tanya jawab. Silakan barangkali mau bertanya. Monggo Mas Rizky. 5 menit tanya jawab. Izin bertanya Mas Denuri. Ya. Ketika Mas Denuri menanyakan tentang komunikasi terapeutik dan kesehatan. Terus contohnya di ruang terapeutik di Mas Azuri di ruang sama gimana? Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas. Ini semisal di ruang samar ada yang namanya syaroah misalnya. Nah, saya ambil RM dulu. RM-nya syaroah dilihat, itu digaji, di situ keluhannya apa kayak gitu. Keluhannya apa dan tindakannya yang akan dilakukan apa dan dari dokter memberikan apa kayak gitu. Habis itu saya semisal itu ada diagnosa itu dengan abdominal pain, misal itu pasien mengeluh nyeri perut. Nah di situ berarti saya langsung ke pasien perkenalan dulu. Ya perkenalkan, misal kayak saya memperkenalkan diri ya. Maaf Bu Jaroah, ini nama saya Zenuri. Saya di sini perawat dari ruang samar. Misal tujuan saya ke sini akan memberikan yang dikeluhkan jenengan. Jenengan niku yang dikeluhkan sekarang nopo misalnya kalau niku. Lah niku pasien Jaroah menjawab lah keluhannya itu nyeri perut kayak gitu. Lah di situ saya langsung akan berkomunikasi bahwa tujuan saya ke situ akan memberikan obat yang dari dokter sarankan. Misalnya dokter memberikan ketorolak untuk mengurangi nyeri, berarti saya memberikan komunikasi akan memberikan injeksi pada pasien. Nah untuk itu saya kontrak waktu dulu sama pasien. Saya akan menyuntik injeksi ini pakai jam 9 kayak gitu. Ini kan semisal jam 8. Nah saya pamit langsung menyiapkan obat yang dihabiskan dari dokter, misalnya yang ketorolak itu. Semisal sudah jam 9 saya ke situ, berarti saya komunikasi lagi sama pasien. Bu Jaroah, ini saya kesini lagi sesuai kontrak yang tadi. Saya ini akan memberikan obat anti nyeri untuk jenengan, soalnya jenengan tadi mengeluh nyeri perut. Lah sedangkan ini udah dapat advis dari dokter, ini saya mau memberikan. Langsung ditanyakan dulu, tanyakan nama pasien, jangan kita bilang ini pasien Jaroah ya, jangan. Kita tanyakan ke pasien, soalnya kadang kalau udah tua ini pasien Sumitri ya, kita kan salahnya iya padahal namanya Jaroah itu. Kita harus tanya nama pasien, pasiennya itu biar menjawab. Kalau itu Jaroah berarti oh benar, dilihat nomor RM, gelang, sama tanya tanggal lahir, misal benar langsung dimasukkan kayak gitu. Ya terus selesai. Waktu kurang 1 menit, silakan teman-teman barangkali mau bertanya lagi. Ya cukup. Cukup, monggo. Untuk Pak Mentor barangkali ada saran dan masukan. Terima kasih moderator untuk paparan dari Pak Sendri, Mas Sendri. Paparannya sudah bagus, cuma mungkin belajar ngomong di depan, Mas. Oke. Belajar ngomong di depan biar tata bahasanya itu bagus. Tata bahasanya biar bagus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
sesuai dengan EGD. Ya. Kalau tadi saya dengarkan bahasanya nggak tahu nih bahasa bubuk atau bahasa demam panggung atau bahasa apa. Jadi semuanya Mas. Ya. Semuanya jadi satu ya Mas ya. Semuanya jadi satu ya Mas. Panjang. 5 menit ya untuk saya. Oke. Mas Zainuri, tadi sudah ada pertanyaan terkait komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik sudah dijelaskan panjang dan lebar dengan kata-kata yang akan yang lewes, bahasa Bandar Bolangnya metu, bahasa Indonesia metu, cacar-ucak gitu. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Mas Zainuri, cuma saya menambahkan sedikit. Jadi yang namanya terapeutik, komunikasi terapeutik adalah komunikasi di mana kita dalam berkomunikasi membuat pasiennya itu nyaman, ya. Membuat pasiennya itu nyaman. Jadi komunikasi yang kita berikan ke pasien itu pasien merasa nyaman, tidak akan menimbulkan kegaduhan, tidak akan menimbulkan rasa kurang nyaman pada pasien. Satu contoh. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Zainuri, memang untuk nyeri memang harus ada obatnya nyeri untuk menghilangkan nyeri. Cuma sebelum kita memasukkan obat nyeri, kita lakukan komunikasi yang baik dengan pasien ini. Ya. Pasien meronta-ronta, kesakitan. Kita kaji dulu status nyerinya. Ya, kita kaji dulu status nyerinya. Nyerinya sampai level berapa? Misalnya levelnya level 4 tapi berasa level 10. Level 4 sebenarnya level 4 tapi berasa kayak level 10. Yang saya maksudkan tahu nggak teman-teman? Orangnya lebih. Level 4 sebenarnya kan tidak menggunakan obat kan, tidak menggunakan farmako kan, tidak menggunakan farmako. Cukup kita melakukan distraksi dan relaksasi. Ya enggak? Distraksi dan relaksasi. Paham enggak maksud distraksi apa tuh? Distraksi enggak paham enggak? Distraksi itu berarti pengalihan perhatian. Kalau relaksasi itu nafas panjang. Jadi kita cerita tuh sama pasiennya. Kita lakukan distraksi. Mas, Mbak, pemane nek pasiennya ayu. Saya di ruang Mas Zainuri Jamal kan sama. Pasiennya mungkin nyeri perut. Ternyata disminor. Misalnya disminor Mas, ya wong ayu sih ya, mungkin pan digelang orang ayu. Disminor. Pasang desel. Ya kan? Pasien disminor. Kalau pas Mas Zainuri melakukan pengkajian nyerinya mungkin skalanya cuma 4. Kita lakukan distraksi. Ya, dengan geriannya tinggi, dengan halus, rumahnya misalnya desa A, ini dengan kelas berapa masih sekolah pada, mungkin masih sekolah, kelas berapa, kelas 3. Sampai masih nyeri enggak? Masih nyeri. Nyerinya di bagian mana sih? Coba Kak. Dengan biasanya senangnya main apa? Main HP. Kalau main HP coba
pikirannya alihkan ke HP. Biasanya kalau Mas Jainuri sering nyunati anak, nyunati enggak Mas? Nyunati bos. Nyunati bojo nih. Mohon maaf Pak Teguh, waktu sudah 15 menit Pak. Oh gitu ya. Oke, mungkin salah satunya seperti itu, Mas ya. Jadi apa namanya? Pengalihan perhatian. Oke, terima kasih untuk Mas Jainuri. Lanjut ke peserta yang lainnya.